Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Didi Irhamna. Saya dari mahasiswa Agri Pangan, Politeknik Negeri Lampung. NPM 1675426 akan mempresentasikan hasil dari laporan praktik kerja lapang yang saya lakukan di Bank BRI Kanca Tanjung Karang yang beralamat di Jalan Raden Intan nomor 51, Tanjung Karang, Enggal, Kota Bandar Lampung. Untuk video selengkapnya mengenai presentasi yang saya lakukan dapat disimak pada video berikut ini. Terima kasih. Baik, yang pertama laporan praktik kerja lapang BRI Cabang Lampung. Pendahuluannya yaitu pada sektor perbankan yang ada di Provinsi Lampung ini menunjukkan peningkatan yang strategis untuk segi ekonomi, sehingga masyarakat yang ada di Provinsi Lampung ini lebih banyak untuk menyimpan uangnya di bank. Nah, munculnya masyarakat menyimpan uang di bank mengakibatkan adanya rangsangan berupa berbagai kemudahan yang diberikan oleh pihak bank. Salah satunya adalah kemudahan dari ATM. Kemudian untuk kemudahan dari ATM ini yang diberikan oleh bank, salah satunya itu tanpa dibatasi ruang dan waktu, sehingga masyarakat lebih memudahkan untuk proses transaksi menabung maupun mengirim uang melalui anjungan tunai mandiri yang dari Bank BRI itu sendiri. Kemudian yaitu tujuan yang pertama adalah mengetahui gambaran umum perusahaan instansi perbankan pada rakyat Indonesia, pada Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Kemudian yang kedua adalah mampu mengolah data pribadi nasabah ke dalam CIF guna mempermudah bank dalam melihat data pribadinya. Yang ketiga yaitu mampu melakukan analisis pengajuan pembiayaan atau kredit pada Bank Rakyat Indonesia, yaitu bank-bank BRI. Oke, selanjutnya untuk keadaan umum pada Bank BRI Cabang Bandar Lampung, Provinsi Lampung, yaitu letak geografisnya pada Bank BRI Kanca Tanjung Karang beralamat di Jalan Raden Intan nomor 51, Tanjung Karang, Enggal, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Sejarah singkatnya, wilayah BRI atau Bank Rakyat Indonesia Lampung dan Bengkulu merupakan masuk dalam supervisi kantor wilayah BRI Palembang. Namun pertimbangan yang ada di kemudian dengan pertimbangan yang ada, kemudian dilakukan pemekaran wilayah sekaligus mendirikan satu kanwil BRI yang bertempat di Bandar Lampung, tepatnya di Jalan Raden Intan nomor 51, Tanjung Karang, Enggal, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Untuk organisasi, struktur organisasi merupakan kerangka hubungan satuan organisasi yang di dalamnya terdapat pejabat dan tugas serta wewenang yang masing-masing mempunyai peran tertentu dalam kesatuan yang utuh. Adapun susunan organisasi dan uraian tugas pada PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung, Provinsi Lampung adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Kepala Cabang, yang kedua adalah Pelaksanaan Mantri, Pelaksana lapangan atau mantri, yang ketiga adalah pemegang buku atau deksman, yang keempat administrasi, dan kelima adalah teller. Baik, pelaksanaan kegiatan, waktu dan tempat pelaksanaan praktek kerja lapang ini dilaksanakan pada bulan Maret, tepatnya tanggal 2, hingga bulan Mei, tepatnya tanggal 2, sehingga dilaksanakan 2 bulan lamanya, dan berlokasi di kantor Bank BRI Kanca Tanjung Karang yang beralamat di Jalan Raden Intan nomor 51, Tanjung Karang, Enggal, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Di sini ada tabel kegiatan yang dilaksanakan, terdiri dari 11 kegiatan. Yang pertama adalah pengenalan aktivasi kartu dan resurpin, jam kerjanya 6 jam. Pengenalan tentang maintenance shift, yaitu jam kerjanya 9 jam. Pengenalan tentang shift dan data nasabah, jam kerjanya 100 jam. Merekap data nasabah yang melakukan aktivasi kartu dan resurpin, jam kerjanya 29 jam. Menyusun dan merekap kartu ATM sebanyak 500 kartu baru, jam kerjanya 5 jam. Memberi cap pada buku tabungan baru sebanyak 500 buku tabungan, jam kerjanya 5 jam. Kemudian menerima pembayaran cetak rekening koran dan pembayaran jasa lainnya dari customer service, dan ini jam kerjanya 45 jam. Menyusun uang untuk dikirimkan ke cabang dalam bandelan 5 dan 10 juta, jam kerja 26 jam.
dan pencarian data nasabah yang mengajukan pinjaman kredit untuk proses pencairan, jam kerjanya 36 jam. Analis pengajuan pinjaman pembiayaan, jam kerjanya 45 jam, dan penyusunan berkas harian dari customer service yaitu jam kerjanya 14 jam, sehingga didapatkan total 320 jam untuk mencukupi kriteria dari praktik kerja lapang itu sendiri, minimum 320 jam. Untuk kasus dan pembahasan, yang pertama adalah gambaran umum perusahaan Bank Rakyat Indonesia Terbuka, Bank Rakyat Indonesia atau BRI. PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI Persero Tbk mulai memfokuskan pengembangan bisnis di wilayah Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu. Kantor wilayah BRI di Bandar Lampung yang terdiri dari 13 kantor cabang, 14 kantor cabang pembantu, 9 kantor kas, 165 kantor BRI unit, 53 teras BRI, 14 teras BRI keliling, dan 433 ATM serta 1660 EDC. Kehadiran kantor Bank Rakyat Indonesia BRI Bandar Lampung sudah sangat dibutuhkan, sebab aktivitas dan volume bisnis perbankan BRI di wilayah ini terus tumbuh. Untuk selanjutnya adalah maintain SIF data nasabah. SIF atau Customer Information File adalah salah satu dari media sistem bank yang mempunyai fungsi untuk mencatat dan menyimpan serta mempermudah bank dalam melihat data pribadi, data keuangan, dan data-data terkait lainnya yang dimiliki oleh nasabah. Adapun 3 poin data dari SIF atau Customer Information File, yaitu pertama data pribadi nasabah, data keuangan nasabah, dan data nasabah terkait. Data SIF atau Customer Information File dapat dilihat atau di-inquiry di seluruh unit kerja BRINES. SIF dapat di-maintenance atau dilakukan perubahan hanya di kancah asal tempat. SIF terbentuk dan khusus untuk maintenance atau perubahan. Nama hanya dapat dilakukan di kampus atau divisi TSI melalui rekomendasi divisi operasional. Selanjutnya adapun langkah-langkah yang diisi dalam SIF yaitu sebagai berikut. Ada 18 diantaranya, yaitu nama, nomor KTP, nama garis ibu kandung, tempat lahir, negara lahir, tanggal lahir, alamat domisili, alamat asal, kode pos domisili, alamat pekerjaan, kode pos alamat pekerjaan, negara tempat pekerjaan, agama, pendidikan, status perkawinan, negara alamat domisili, hobi, dan pekerjaan. Berbagai macam data di atas haruslah diisi seluruhnya. Jika tidak diisi seluruhnya, maka data CIF tidak dapat diinkuarisi atau tidak dapat diubah melalui sesuai dengan identitas yang berlaku di Indonesia, yaitu kartu tanda penduduk. Selanjutnya, analisis pengajuan pembiayaan atau kredit. Untuk pengertian kredit menurut Hasibuan, yaitu kredit berasal dari bahasa Italia, yaitu artinya credereang, artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditor bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjaman serta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak yang bersangkutan. Adapun jenis-jenis kredit menurut pakar Kasmir, yaitu dilihat dari segi keagunan, terdiri dari kredit investasi dan kredit modal kerja. Yang kedua adalah dilihat dari segi tujuan kredit, yaitu kredit produktif dan kredit konsumtif. Dan yang ketiga adalah analisis kredit yang terdiri dari analisis 5C. Untuk menganalisis kredit, yaitu nasabah harus memenuhi prinsip 5C, diantaranya karakter atau watak. Yang kedua adalah kapital atau sumber modal yang dimiliki oleh nasabah. Yang ketiga adalah capacity atau kemampuan membayar. Yang keempat adalah kolateral, yaitu jaminan yang akan diajukan kepada pihak bank dalam melakukan pembiayaan perkreditan. Dan kelima adalah condition of economy, yaitu kondisi ekonomi sekarang dan yang akan datang. Untuk pelaksanaan dalam pemberian kredit, yaitu pertama adalah permohonan kredit. Permohonan kredit harus diajukan serta ditulis dengan menggunakan format yang telah ditentukan oleh pihak bank yang isinya memuat informasi lengkap mengenai kondisi pemohon atau calon nasabah, seperti berisi tentang nama pemohon, alamat pemohon, nama perusahaan, alamat perusahaan, jumlah permohonan pinjaman, dan jangka waktu kredit, serta rencana penggunaan pinjaman, agunan yang diserahkan sebagai jaminan kredit. Calon debitur juga memenuhi beberapa kriteria dan syarat sebagai berikut.
Yang pertama adalah kriteria calon debitur, yang kedua persyaratan permohonan kredit, yaitu persyaratan permohonan kredit harus tentunya harus telah diisi lengkap sesuai dengan kesepakatan. Kemudian pemeriksaan permohonan kredit. Untuk tahap pemeriksaan ini, setelah nasabah mengajukan persyaratan permohonan kredit, dari pihak bank akan memeriksa permohonan kredit tersebut apakah melengkapi dari kriteria di atas atau tidak. Kemudian analisis kredit. Analisis kredit ini ada 5C tadi, yaitu adalah karakter atau watak, sehingga pihak mantri atau pihak bank yang melakukan analisis kredit harus mengetahui watak dari si nasabah yang akan mengajukan pembiayaan tersebut. Kemudian sumber modal yang dimiliki atau kapital, sehingga untuk meyakinkan bank apakah nasabah tersebut mampu untuk membayar angsuran. Kemudian yang ketiga adalah kapasitas atau kemampuan membayar. Kemampuan membayar ini termasuk berkaitan dengan sumber modal yang dimiliki. Kemudian kolateral atau jaminan yang diajukan. Jadi untuk kolateral ini, para nasabah atau calon nasabah yang ingin mengajukan pinjaman itu harus mencantumkan jaminannya yang akan dia jaminkan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, seperti gagal bayar atau terjadinya macet dalam angsuran bulanannya. Kemudian condition of economy, yaitu kondisi ekonomi di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Jadi pihak mantri atau pihak dari bank itu mengetahui kondisi ekonomi saat ini ketika mengajukan pembiayaan dan kondisi ekonomi yang akan datang, sehingga untuk meminimalisir terjadinya kecurangan atau terjadinya keterlambatan serta terjadinya kegagalan pembayaran angsuran. Kemudian persetujuan kredit. Persetujuan kredit ini tentunya sudah melewati tahap analisis kredit tersebut yang ada 5C. Kemudian realisasi kredit, dan terakhir adalah pengawasan kredit. Untuk pengawasan kredit ini bertujuan untuk penggunaan dana yang diajukan itu sesuai dengan kesepakatan awal atau tidak. Biasanya penggunaan dana yang diajukan awalnya untuk melakukan usaha. Nah, ini harus diawasi apakah dana yang dipinjamkan digunakan untuk berusaha sepenuhnya ataupun tidak, sehingga untuk menjaga apakah nanti di akhir nasabah dapat mengangsur atau membayar pinjaman yang diajukan sebelumnya. Baik, itu saja video dari presentasi saya mengenai laporan praktik kerja lapang yang saya lakukan di kantor BRI cabang Provinsi Lampung. Atas perhatiannya saya terima kasih dan selamat siang. Assalamualaikum.